Pembahasan yang kali ini kita berbicara tentang benda-benda yang dia itu akan melakukan gerakan bertranslasi atau berotasi. Jadi untuk mendengarkan materi yang kali ini, sebaiknya melihat dulu tentang momen gaya dan momen inersia, karena itu adalah dasarnya. Bagian yang ini sudah diulas sebelumnya di topik bahasan sebelumnya. Jadi lihat aja ke video yang sebelumnya. Ada perbandingan daripada gerak rotasi maupun gerak translasi, di mana pada saat kita membahas tentang gerak lurus dan dia itu ada istilah tentang jarak. Berarti di sini ada nama jarak atau perpindahan. Di sini ada namanya itu theta dan ada rumus penghubung antara mereka. Pada saat di gerak lurus kita punya kecepatan, di sini kita punya kecepatan sudut. Pada saat di gerak lurus ada percepatan, di sini ada percepatan sudut. Pada saat di gerak lurus dia ada gaya, di sini ada momen gaya, yaitu adalah gaya yang menyebabkan suatu benda bisa berputar. Pada saat di gerak lurus dia ada massa, di sini ada momen inersia dan ada rumus penghubungnya. Pada saat di sini ada gerak lurus beraturan, gerak dengan kecepatan konstan, di sini ada gerak melingkar beraturan. Pada saat di gerak lurus kita punya gerak lurus berubah beraturan, di sini kita punya gerak melingkar berubah beraturan. Pada saat kita membicarakan tentang benda yang diam, maka di sini juga ada gerak rotasi, rumus daripada gerak rotasi untuk benda yang diam. Demikian juga dengan pada saat benda yang bergerak, pada saat kita mengaplikasikan hukum Newton 2, di sini juga ada hukum Newton 2 untuk benda yang berotasi, sigma gaya sama dengan massa kali percepatan. Pada saat di sini kita punya energi kinetik translasi, yaitu adalah energi kinetik untuk benda-benda yang bergerak lurus. Di sini juga ada namanya itu energi kinetik rotasi, yaitu adalah energi kinetik yang bekerja pada benda-benda yang bergerak melingkar. Masanya diganti sama momen inersia, kecepatannya diganti sama omega. Pada saat di sini ada energi mekanik untuk benda yang bertranslasi, energi mekanik 1 dan 2. Di sini juga ada energi mekanik 1 dan 2. Tapi energi mekaniknya di sini itu ditambahin dengan energi kinetik rotasi. Ada tambahan plus energi kinetik daripada rotasi. Pada saat di gerak lurus kita punya namanya momentum, yaitu adalah massa kali kecepatan. Kita di sini punya namanya itu momentum sudut, yaitu adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak berputar. Jadi semuanya pada saat kita membayangkan tentang gerakan, sebaiknya Anda atau kalian membayangkan tentang apa yang terjadi pada benda itu. Karena dengan demikian kita akan lebih gampang untuk memahami fisika tentang dinamika rotasi ini. Ini adalah tabel momen inersia yang juga sudah dibahas pada saat di pertemuan di topik tentang momen gaya dan momen inersia. Nah, sekarang kita masuk ke problem. Pada saat kita mengerjakan ini di kelas 10 tentang hukum Newton, tidak ada gesekan antara tali dan katrol. Jadi pada saat tidak ada gesekan tali dan katrol, berarti gerakan daripada tali yang dia tuh ngelewatin katrol tidak membuat katrol berputar. Jadi dalam hal ini katrolnya itu tidak berputar. Karena katrolnya tidak berputar, berarti kita hanya punya dua gerakan, yaitu adalah gerakan translasi daripada benda yang 1 kilo dan gerakan translasi lainnya dari benda yang 2 kilo. Dan kita harus gambar gayanya. Jadi kalau misalkan kita mau gambar gaya, ngelihat daripada kerjaan yang sebelumnya ya di hukum Newton. Jadi di sini dia ada gambar gaya. Ada W daripada 2 Newton, W sama dengan massa kali gravitasi. Di sini ada tegangan tali. Karena talinya itu tidak menimbulkan gesekan terhadap katrol, berarti dalam hal ini talinya itu nilainya sama untuk yang di sisi sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Dan kita bisa tulisin dalam notasi yang cuma T aja. Pada saat kita membahas tentang ini, berarti benda 2 kilo akan bergerak turun, sementara benda yang 1 kilo akan bergerak naik, di mana pada saat kita membahas benda yang 2 kilo, gaya yang bekerja itu adalah yang itu doang. Sementara yang panah yang ini nggak dipakai untuk benda 2 kilo, karena itu seharusnya bekerja pada katrol. Jadi pada saat kita membahas translasi untuk benda 2 kilo, berarti di sini kita punya sigma gaya untuk arah vertikal sama dengan M kali A. Karena bendanya kan bergerak, jadi dia mengalami hukum Newton 2. Sigma gaya untuk arah vertikal dalam hal ini adalah 20 dikurangi T. Karena 20-nya itu searah sama gerakan, T-nya itu menentang gerakan. Bendanya bergerak ke bawah, T-nya arahnya ke atas.
Berarti kita punya persamaan 1 daripada benda 2 kilo. Nah, sementara untuk benda yang 1 kilo, maka dia ada gambar gaya yang ini. Jadi, translasinya adalah sigma gaya untuk arah sumbu Y sama dengan M kali A. T-nya itu menimbulkan gaya yang searah sama gerakan. Benda 1 kilo bergerak ke atas, berarti T-nya searah sama gerakan, sementara 10 Newton itu melawan gerakan. Berarti kita punya persamaan 1 dan 2. Jadi pada saat kita melakukan eliminasi daripada benda 1 dan 2, maka kita akan mendapatkan percepatan. Sama dengan 2 kali A, T dikurangi 10 sama dengan A. Berarti di sini kalau misalkan kita tambahkan, maka tegangan talinya bisa dicoret, A-nya ketemu, yaitu adalah 10/3. Tujuan soal di sini adalah mencari percepatan dan tegangan tali. Tegangan talinya kita bisa cari dari situ. 10 ditambah sama A, A-nya 10/3, berarti hasilnya tegangan tali adalah 40/3 Newton. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan soal yang sama? Sekarang, talinya bergesekan dengan katrol, dan ini adalah topik bahasan kita yang sekarang. Kalau yang tadi, itu adalah topik bahasan untuk hukum Newton di kelas 10. Yang ini adalah gerakan yang berbeda karena adanya gesekan antara tali sama katrol, itu akan menimbulkan bahwa tegangan tali di posisi sebelah kiri dan tegangan tali di posisi sebelah kanan itu nggak sama. Itu nggak sama dengan tegangan tali yang kedua. Jadi, di sini kita punya persamaan lagi, yaitu adalah gerakan rotasi daripada katrol. Kita gambar gaya yang lengkap dulu. Benda yang 1 kilo itu akan muncul gerakan translasi, dan gaya yang bekerja itu. Benda yang 2 kilo itu juga akan bertranslasi ke bawah. Benda yang katrol, ini kalau misalkan kita gambar lengkap, di sini ada tegangan tali T3, terus kemudian di sini ada W katrol. W katrolnya itu, saya gambar dulu pakai warna berbeda. Di sini kalau misalkan kita gambar, maka gaya-gaya yang bekerja pada katrol itu yang ini. Ini adalah yang bekerja pada katrol. Nah, pada saat kita membahas untuk benda yang 1 kilo, dia akan muncul gerakan translasi. Gerakan ke atas. Berarti sigma gaya sama dengan M kali A. Sigma gayanya T2 dikurangi sama W-nya 10 Newton sama dengan 1 kali A. Kalau kita mau bikin dalam T2 sama dengan, berarti kita punya 10 ditambah A. Sementara untuk yang ini, dia melakukan gerakan translasi juga, yang arahnya ke bawah. Berarti persamaan hukum Newtonnya adalah sigma gaya sama dengan M kali A. Sigma gayanya adalah 20 dikurangi T1 sama dengan 2 kali A. 20-nya positif karena dia searah sama gerakan, T1-nya negatif gara-gara dia menentang gerakan. Jadi T1-nya itu adalah 20 dikurangi dengan 2A. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Terus kemudian pada saat kita membahas tentang rotasi pada katrol, berarti di sini T3 dan W itu tidak menimbulkan putaran. Kenapa tidak menimbulkan putaran? Karena T3 dan W, poros putarannya kan di sini. T3 dan W itu melalui poros putaran. Jadi dalam hal ini, kalian harus melihat lagi tentang momen gaya di video sebelumnya, tentang dinamika rotasi. Karena benda katrol ini bergerak pertama-tama adalah diam, terus kemudian dia dipercepat karena gerakan yang 20 Newton dan 10 Newton, maka dia berlaku hukum Newton 2 pada gerakan melingkar, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau-nya adalah semua momen yang menimbulkan putaran pada katrol. Dalam hal ini adalah T1 dan T2. T2-nya saya tulis lagi di sini karena dia ketutupan. T1 itu akan menimbulkan putaran yang searah sama putaran akhir daripada katrol. Berarti T1 akan menimbulkan putaran yang positif. Jaraknya adalah R, karena jarak dari ini ke pusat putaran itu adalah jari-jari daripada katrol. Jadi dalam hal ini, positif atau negatif sudah tidak lagi ditentukan apakah dia itu bergerak searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam, tetapi apakah dia itu searah dan berlawanan arah dengan putaran akhir atau tidak. Kalau dia searah dengan putaran akhir gerakannya, berarti dia akan menimbulkan momen positif. Terus kemudian momen dari T2 adalah negatif karena dia berlawanan dengan putaran akhir. Momen inersia daripada
I daripada katrol adalah bentuknya silinder, setengah kali M katrol dikali R kuadrat, sementara alfa itu adalah A dibagi R. Kan ada hubungan adalah A sama dengan alfa kali R, berarti alfa sama dengan A dibagi R. Kalau misalkan ini kita coret dengan ini, terus kemudian ini dicoret dengan ini dan ini, maka kita punya persamaan T1 dan T2. Setengah kali massa katrolnya 1 dikali sama percepatan, dan pada saat kita substitusi ke sini, maka kita bisa mendapatkan A-nya. T1-nya kita substitusi 20 dikurangi 2A, dikurangi T2-nya kita substitusi 10 ditambah sama A sama dengan setengah A. Di sini berarti adalah 10 dikurangi sama 3A sama dengan setengah A. Kalau kita kali 2, kita akan mendapatkan A-nya. Berarti adalah 20 per 7 meter per detik kuadrat. Jawabannya berbeda dengan sebelumnya. Jadi dalam hal ini kita bisa cari tahu T1 dengan cara disubstitusi ke 20 dikurangi 2A, A-nya tinggal diganti. Terus kemudian kita juga bisa mendapatkan T2-nya, yaitu adalah 10 ditambah sama A. Sekian Newton. Contoh berikutnya, agak berbeda. Sama, tapi posisinya miring, dia di sini tidak ada gesekan. Jadi saya mau membandingkan antara kondisi yang hukum Newton yang pertama, dengan kondisi di mana talinya tidak menimbulkan putaran dan menimbulkan putaran. Atau mungkin yang ini saya nggak usah ya, karena ini kan sudah diajarin di hukum Newton sebelumnya. Di sini tidak ada gesekan. Berarti dalam hal ini kalau kita gambar, tegangan tali di sini dan tegangan tali di sini sama. Jadi kita gambar sama kalau dia tidak ada gesekan. Tetapi kalau misalkan dia itu ada gesekan, seperti soal ini, ada gesekan antara tali dan katrol, kita harus tulis dengan simbol yang berbeda. Di sini T1, di sini T2, karena memang dia nilainya nggak sama. Terus kemudian di sini kita 20 Newton. Terus yang untuk benda yang biru ini, berarti kita harus proyeksi. Karena ada W yang dia itu nggak terletak pada salib sumbunya. Berarti di sini kita punya W, G beratnya itu adalah 50 Newton. Terus kemudian ada proyeksi yang satu ke sini, sudut 37-nya di sini ya. Terus kemudian di sini adalah W cos 37, 50 kali cos 37. Cos 37 itu adalah 4/5, berarti nilainya adalah 40 Newton. Terus kemudian di sini adalah W sin 37. 50 dikali sama sin 37. Itu adalah 3/5, berarti adalah 30 Newton. Terus kemudian di sini ada kita punya normal. Oke, normal daripada benda 5 kilo. Udah? Berarti kalau misalkan kita lihat, kita harus membandingkan dulu antara gerakan yang 20 Newton dengan 30 Newton ini. Jadi elemen gaya tariknya kan ada selisih gaya kan. Jadi dalam hal ini sigma gayanya itu tidak sama dengan 0. Kalau sigma gayanya tidak sama dengan 0, berarti bendanya semuanya, semua benda-bendanya itu akan dipercepat. Kalau dia bendanya dipercepat, berarti untuk benda yang 5 kilo, dia akan bergerak turun dengan hukum Newton 2. Benda yang 20 Newton itu akan bergerak ke atas dengan hukum Newton 2 juga. Jadi yang benda yang 5 kilo, komponen gayanya itu semua. Benda yang 2 kilo, itu elemen gayanya itu semua. Jadi kalau misalkan kita kerjain untuk translasi daripada benda yang 2 kilo, berarti kita punya sigma gaya arah sumbu Y sama dengan M kali A. Sigma gayanya siapa? Berarti T2 dikurangi sama 20. Karena T2-nya searah sama gerakan. Kalau kita ganti T2-nya, berarti 20 tambah 2A itu persamaan 1. Terus kemudian untuk translasi benda daripada yang 5 kilo, hati-hati. Karena kita belum menggambarkan tentang gaya gesek. Gaya gesek kita baru bisa gambar setelah kita tahu benda itu bergerak kemana. Dalam hal ini, benda ini bergerak ke bawah. Jadi gaya geseknya itu arahnya ke atas. Jadi di sini ada gaya gesek. Dan kita hitung dulu. Gaya gesek untuk benda 5 kilo, koefisien geseknya 0,1, berarti sama dengan koefisien gesekan kinetis dikali sama normal. Normal benda 5 kilo. Koefisien gesekan kinetis 0,1, normalnya dalam hal ini adalah 40
kan sama dengan W cos kan, kita pakai normalnya ini kita carinya dari sigma gaya arah sumbu Y sama dengan 0, karena kan dia diem. 40 berarti gaya geseknya 4 Newton. Jadi untuk benda 5 kilo, kita punya sigma gaya untuk arah sumbu X sama dengan M kali A. Sigma gayanya dalam hal ini adalah 30 Newton karena searah sama gerakan, dikurangi sama FK 4 Newton, terus kemudian dikurangi lagi sama T1 sama dengan masanya 5 kali A. 30 kurangi 4, 26 sama dengan 5 kali A. Berarti kita bisa tulis T1 sama dengan 26 dikurangi 5A. Ini persamaan 2. Terus kemudian bagaimana untuk katrolnya? Katrolnya dia mengalami rotasi. Berarti di sini kita punya hukum Newton 2 untuk katrol. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Gayanya diganti tau, masanya diganti momen inersia, percepatannya diganti alfa. Sigma tau dalam hal ini dia ada, di sini kan ada W katrol, tapi dalam hal ini W katrolnya nggak menimbulkan momen. Jadi momennya hanya ditimbulkan dari gerakan T1 dan T2. Jadi yang kita bahas untuk katrol itu adalah gaya-gaya yang ini. Jadi T1 itu akan menimbulkan momen yang searah sama putaran akhir, jaraknya itu adalah R. T2 juga menimbulkan putaran yang berlawanan dengan putaran akhir. Momen inersianya adalah momen inersia untuk benda yang berbentuk silinder dikali sama alfa. Alfanya A per R, jadi R-nya bisa dicoret. Dan ini bisa dicoret, T1-nya kita bisa substitusi. Ini disubstitusi dari ini. 26 dikurangi sama 5A, dikurangi T2-nya kita bisa substitusi. 20 dikurangi sama 2A. Setengah kali massa katrol, 1 dikali sama A. 6 dikurangi sama 20 ditambah 2A. Berarti ini dikurangi sama 7A. Sama dengan setengah A dikali 2. Saya tulis di belakang ya. 6 min 7A sama dengan setengah A. 6 dikurangi 7A sama dengan setengah A. Kalau kita kaliin 2, ini kali 2 sama dengan A. Berarti 12 sama dengan 15A. A-nya ketemu. 12 dibagi 15. Berarti dalam hal ini kalau dibagi 3, 4 per 5 meter per detik kuadrat. Setelah ketemu, kita bisa nyari tahu T1 dan T2. T1-nya yaitu adalah 26 dikurangi 5A. 26 dikurangi 5A, A-nya tinggal disubstitusi, kita bisa mendapatkan T1, A-nya diganti, berarti 26 kurangi 4, 22 Newton. Terus kemudian T2-nya adalah 20 ditambah dengan 2A. 20 ditambah dengan 2A, yaitu adalah 20 ditambah sama 2 kali 4 per 5. 20 ditambah dengan 8 per 5, disamain nyebut, berarti kita punya 108 per 5 Newton. Itu caranya. Jadi agak lebih panjang ya. Sekali lagi pada saat kita belajar tentang fisika, berarti kalian harus membayangkan daripada gerakannya, karena itu akan lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi pada saat kita punya soal dengan contoh soal 3 seperti ini pada gambar berikut, roda katrol pejal C berputar melepaskan diri daripada lilitan tali. Jadi kalau mungkin kita bayangin ini kayak seperti kita bayangin yoyo, karena bendanya ini bergerak, berputar, dan bertranslasi. Maksudnya bergerak lurus. Jadi kalau misalkan kita melihat benda dengan gerakan seperti ini, artinya dia itu punya dua gerakan, yaitu adalah gerakan translasi dan gerakan rotasi. Gerakan translasinya akan ngikutin daripada hukum Newton 2, sigma gaya sama dengan M kali A, sedangkan gerakan rotasinya akan ngikutin hukum Newton pada gerak rotasi, sigma tau sama dengan I kali alfa. Dan kita harus mengidentifikasi ada gaya apa ya, jadi kita harus gambar ada siapa ya. W-nya sama dengan massa kali gravitasi, massanya 0,3 karena gravitasinya 10, berarti di sini ada 3 Newton. Bendanya ini akan bergerak ke bawah. Berarti dalam hal ini sigma gayanya adalah W dikurangi T sama dengan M kali A. W-nya adalah 3, T-nya kita nggak tahu, massanya kita tahu 0,3, percepatannya kita nggak tahu. Jadi kita nyarinya dari itu sigma tau. Nah sekarang siapa yang menyebabkan putaran? Dalam hal ini W nggak menimbulkan putaran karena W-nya melalui pusat putaran. Jadi dalam hal ini yang menimbulkan putaran cuma T aja. T
karena kita belajar tentang momen itu adalah gaya kali jarak, berarti jaraknya adalah jari-jari. T dikali sama R sama dengan I. Dalam hal ini adalah katrol, bentuknya silinder, berarti setengah dikali sama massa katrol, 0,3 dikali sama R kuadrat. Alfanya kita bisa ganti A per R, ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Berarti T-nya adalah setengah kali 0,3 kali A. Berarti 0,15 A. Disubstitusi ke sebelah. 3 dikurangi sama 0,15 A sama dengan 0,3 A. Berarti 3 sama dengan 0,45 A. Berarti A-nya sama dengan 3 dibagi 0,45. 0,45 berarti kan 45 per 100. Kalau kita sederhanain dibagi 3, berarti dapat 15. Berarti 100 dibagi 15, disederhanain dibagi 5, 20 per 3 meter per detik kuadrat. Itu A-nya. Tujuannya masih belum selesai. Carinya T 0,15 berarti 15 dibagi sama 100 dikali sama 20 per 3. Sederhanain lagi. Ini sama ini 5. 5-nya dicoret sama yang atas. Berarti 3. Berarti T-nya adalah 1 Newton. Benar kan? 5, 3. Ya betul. 1 Newton. Contoh berikutnya adalah benda yang digelindingin dari titik tertentu. Saya ganti aja warna biru ya. Sebuah bola sepak berada dalam hal ini dia berongga ya, nggak pecel kan, karena dia dalamnya kan udara. Masanya sekian, jari-jarinya sekian, momen inersianya sekian, menggelinding menuruni suatu bidang miring dari ketinggian H. Jadi dalam hal ini kalau misalkan dia nggak dikasih tahu ada kekasaran permukaan, berarti kita anggap permukaannya itu adalah licin. Kalau permukaannya itu adalah licin, berarti kita bisa menerapkan untuk energi mekanik. Katakanlah ini adalah posisi A, ini adalah posisi B, karena ini tujuannya mencari tahu kecepatan di dasar, berarti kecepatan di B. Energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B. Di posisi A, energi mekanik kan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Dalam hal ini, energi mekanik di A itu cuma ada energi potensial aja. Jadi energi kinetiknya nggak ada karena dia kan pada saat awalnya diam. Di posisi B, dia nggak punya ketinggian. Jadi maksudnya kalau misalkan kita anggap di sini sebagai acuan ketinggian, maka ketinggian daripada B itu adalah 0. Jadi dia nggak punya energi potensial relatif terhadap A. Energi mekanik di B itu adalah ada energi kinetik translasi di B ditambah dengan energi kinetik rotasi. Energi potensial kita ganti M kali G kali H. Energi kinetik translasi kita ganti setengah kali M kali kecepatan di posisi B kuadrat. Energi kinetik rotasi adalah setengah kali I kali omega. I kali omega di posisi B. Di sini M kali G kali ketinggian, saya ganti dulu yang bisa diganti, setengah kali M kali kecepatan kuadrat, I-nya adalah 2 per 3 MR kuadrat, berarti setengah dikali 2 per 3 dikali massa dikali sama R kuadrat, omeganya kita bisa ganti, kan rumusnya V sama dengan omega kali R, jadi omega sama dengan V dibagi sama R, jadi kalau kita substitusi, kita bisa ganti V di B kuadrat dibagi sama R kuadrat, berarti R kuadratnya bisa dicoret, demikian juga dengan massanya. Nah sekarang kita ganti, gravitasinya itu dia cuma G doang, dia nggak mau diganti, ketinggiannya itu H, jadi kita mau ngerjainnya pakai variabel, setengah dikali kecepatan di posisi B ditambah, ini sama ini bisa dicoret, berarti kita punya 1/3 dikali kecepatan di posisi B kuadrat, berarti kita bisa ganti, ditambahin setengah tambah 1/3, berarti kita jadiin penyebutnya itu 6, berarti 3 tambah 2, 5 per 6, kecepatan di posisi B berarti tinggal dikali, 6 dikali sama gravitasi dikali sama H dibagi sama 5, jangan lupa di akar. Nilainya adalah akar 6GH dibagi sama 5. Jadi jawabannya dalam variabel ya, karena soalnya dalam variabel. Nah sekarang contoh yang lain yaitu adalah contoh 5. Suatu batang yang panjangnya L, masanya M, dapat berotasi dengan bebas pada suatu bidang vertikal. Pusat rotasinya itu di ujung A di sini. Mula-mula dipegang pada posisi horizontal. Jadi sebenarnya posisi mula-mulanya dia itu adalah seperti ini. Dia di posisi yang horizontal. Nah terus kemudian dilepaskan, jadi dia punya kecepatan untuk bergerak berputar. Jadi dalam hal ini dia hanya berputar, dia nggak bertranslasi.
Batang mula-mula pada posisi horizontal dan kemudian dilepaskan pada saat batang membentuk sudut theta dengan vertikal. Maka besar kecepatan sudutnya adalah, jadi di sini kita nyari tahu kecepatan sudut di posisi akhir. Ini adalah posisi awal, ini adalah posisi akhir. Ini adalah titik perwakilannya karena ini adalah titik berat. Kalau dia nggak ngomong apa-apa, berarti bendanya dianggap homogen. Ini posisi pertama, ini posisi akhirnya dia berarti ada di sini. Jadi di sini kita membandingkan, juga bisa membandingkan energi mekanik. Jadi kita bisa membandingkan energi mekanik hanya jika bendanya sama tetapi posisinya berbeda. Dan dalam hal ini memang benda yang sama kan, sama-sama batang, terus kemudian posisinya berbeda. Pada saat awal di posisi ini, pada saat akhir di posisi ini. Jadi energi mekanik di posisi awal sama dengan energi mekanik di posisi akhir. Di posisi akhir, katakanlah kalau misalkan di sini itu kita anggap dia sebagai acuan daripada ketinggian, maka di posisi awal ini dia punya ketinggian. Ketinggiannya dalam hal ini adalah ini, Y. Ini dia di sini dikasih tahu sudutnya theta di situ. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita punya gambar yang seperti ini. Ini di sini adalah Y, dan kita mau cari tahu Y-nya, sudut tetanya di sini. Terus kemudian di sini kita punya namanya itu setengah L. Jadi karena dia di sini ada samping sama miring, berarti kita pakai cos. Cosinus theta sama dengan Y dibagi sama setengah L, berarti Y-nya sama dengan setengah L dikali sama cosinus theta. Jadi energi mekanik di awal, dia punya energi potensial karena dia nggak punya kecepatan. M kali G kali posisi awal, katakanlah posisi awal itu posisi 1, sama dengan energi mekanik di posisi akhir, itu dia nggak punya energi potensial. Jadi dia cuma punya energi kinetik rotasi. Nah, M kali G kali H, M kali G kali H1, H1-nya itu adalah Y itu, ini adalah H1, setengah dikali sama L kali cosinus theta. Sama dengan tujuan soal mau nyari kecepatan sudutnya. Berarti jawabannya ada tetanya, ada pakai variabel energi kinetik rotasi setengah kali batang. Energi kinetik rotasi I-nya batang dikali sama omega. Tujuannya mau nyari tahu omeganya. Nah, kita harus substitusi I-nya. Nah, di sini berarti kita tinggal lihat momen inersia untuk benda yang batang. Jadi dalam hal ini kita pakai yang ini. Kenapa pakai yang ini? Gara-gara sumbu putarnya kan di ujung sini. Berarti sepertiga ml kuadrat. Jadi kita tinggal tulis di sini adalah sepertiga ml kuadrat. Tinggal ganti m kali g kali setengah L dikali sama cosinus theta sama dengan setengahnya dicoret aja kan dia bisa dicoret. Jadi berapa nilainya ya? Sepertiga kan ya? Sepertiga ml kuadrat. Ganti di sini. Sepertiga m kali L kuadrat dikali sama omega kuadrat. M-nya kita bisa coret, terus kemudian 3-nya kita bisa geser, L-nya kita bisa coret 1 biji, berarti tinggal 3G cosinus theta, terus kemudian di sini ada L, sama dengan omega kuadrat, jadi ini di akar. Jawabannya seperti itu. Contoh yang terakhir, di sini adalah suatu roda yang berputar dengan sumbu, terhadap suatu sumbu dengan kecepatan sudut sekian, RPM, itu adalah satuan daripada omega. Satuan daripada omega ini nggak baku, jadi kita harus ganti. Omeganya sama dengan 810 RPM itu rotation per minute. Satu rotation itu berarti 2pi radian, berarti kita tulis 2pi dibagi dengan menit. Menitnya diubah ke detik. Terus kemudian kita sederhanain, ini sederhanain sama ini. Ini dibagi sama 2, habis, sisanya 3, 81 dibagi 3, berarti 27 pi. Satuannya adalah radian per detik, radian per second. Suatu roda berputar dengan sumbu dengan kecepatan sudut sekian, roda kedua mula-mula diam dengan momen inersia 2 kali, tiba-tiba digabungkan. Jadi maksudnya kita punya roda, ini roda yang pertama, ini ada roda yang kedua, momen inersianya 2 kali I. Ini momen inersia daripada roda yang pertama, I. Ini momen inersia daripada roda yang kedua. Ini mula-mula diam. Ini mula-mula dia punya kecepatan. Yang tadi, 27pi. Tujuannya mau nyari energi kinetik yang hilang. Berarti dalam hal ini kita harus nyari tahu energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Kalau kita mau nyari tahu energi kinetik akhir, berarti kita harus nyari tahu tumbukan antara dua benda ini. Jadi di sini,
momentum daripada benda yang pertama sebelum tumbukan dan momentum benda kedua ditambah karena dia berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum 1 aksen, momentum 2 aksen, berarti di sini I1 kali omega 1, I2 dikali sama omega 2, sama dengan I1 dikali omega 1 aksen, ditambah I2 kali omega 2 aksen. I1-nya I. Omega 1 aksennya itu adalah omega aksen, I2-nya adalah 2I kali omega aksen. Jadi di sini kita bisa tulis I kali 27Pi sama dengan 3I dikali sama omega aksen. Berarti kita bisa nyari omega aksennya. I-nya kita bisa coret. Nanti kita mendapatkan 9Pi. Radian per detik satuannya. Kalau kita mau nyari tahu energi kinetik yang hilang itu berarti artinya energi kinetik awal itu lebih besar daripada energi kinetik akhir. Karena kan dia ada kata-kata hilang. Bayangkan kalau misalkan kita punya uangnya hilang, berarti artinya uang kita di awal itu lebih gede daripada uang kita di akhir. Jadi ada yang hilang. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu besar energi kinetik yang hilang, berarti kita ngitung delta EK sama dengan energi kinetik awal. Awalnya dalam hal ini adalah untuk benda satu doang. Dikurangi sama energi kinetik daripada benda satu setelah gabungan. Energi kinetik 1 dan 2 setelah gabungan. Energi kinetiknya apa? Energi kinetik rotasi doang, nggak ada energi kinetik translasi. Energi kinetik 1 berarti setengah kali I. Dalam hal ini dia nggak ngomong tentang I-nya, berarti dalam I omega 1 adalah 27Pi. Rumusnya kan setengah kali I kali omega kuadrat dikurangi sama setengah kali I kali omega kuadrat, dalam hal ini adalah 9Pi dikuadratin, ditambah setengah dikali sama 2I karena momen inersianya lebih gede, dikali sama 9Pi dikuadratin. Jadi jawabannya dalam I. Tinggal hitung. Setengahnya mungkin terakhir aja, berarti 27 dikuadratin, dikurangi dengan 9 dikuadratin, terus kemudian dikurangi lagi dengan 2 dikali 9 yang dikuadratin. Hasilnya adalah 486, terus kemudian dibagi 2 karena dikali setengah. Hasilnya adalah 243 Pi kuadrat I. Jawabannya segitu. Itu adalah energi kinetik yang hilang. Itu semua adalah contoh-contoh maupun penjelasan tentang dinamika rotasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.